Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah ya, alhamdulillah semuanya baik. Oke anak-anak, seperti biasa sebelum memulai pembelajaran hari ini, agar pembelajaran hari ini tuh berlangsung dengan lancar dan ilmu yang kalian dapatkan itu bisa bermanfaat bagi kehidupan kalian, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan kepada ketua kelas Ridho untuk memimpin doa. Oke, untuk sekretaris Umi cek kehadirannya dulu ya. Haris, siapa yang tidak hadir pada hari ini? Satu orang sakit. Siapa Haris? Fikri. Oke, kita doakan untuk Fikri, semoga lekas sehat kembali agar besok bisa mengikuti pembelajaran bersama kalian ya. Amin. Oke, seperti biasa sebelum memulai pembelajaran hari ini kita menerapkan budaya AMI, adab menuntut ilmu. Salah satunya tetap menjaga kebersihan dan kerapihan. Silahkan kalian cek ya di sekitar tempat duduk kalian apakah sudah bersih sehingga kalian nyaman belajarnya. Kemudian cek kerapihan diri kalian apakah sudah rapi. Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Siap. Oke, untuk mengecek semangatnya lagi dan kesiapan kalian, semuanya berdiri. Oke, semuanya berdiri tegak, rapi. Kita gaungkan yel-yel SMA Telkom. Tangannya di kepala semua. Siapa kita? Siapa kita? Smart Cirebon. Salam gesit. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sebelumnya Umi mau nanya, hari ini tuh kita akan bahas materi tentang apa sih? Kebijakan moneter. Oke, sebelum kita masuk ke materi kebijakan moneter, coba ada yang ingat nggak pada pertemuan sebelumnya kita membahas materi tentang apa? Inflasi. Coba ada yang masih ingat nggak apa sih inflasi? Ya, coba Rahmat. Inflasi merupakan kenaikan harga secara umum dan terus-menerus dalam periode tertentu. Ya, jadi betul ya, inflasi itu adalah kenaikan harga barang secara terus-menerus dalam periode tertentu. Nah, lalu apa sih hubungannya antara inflasi dengan kebijakan moneter? Kebijakan moneter ini adalah salah satu upaya pemerintah melalui bank sentral untuk mengatasi masalah inflasi. Jadi karena inflasi ini masalah ekonomi sehingga perlu dikendalikan. Nah, cara mengendalikannya yaitu salah satunya menggunakan kebijakan moneter yang dilakukan oleh bank sentral. Paham ya? Paham. Oke, nah selanjutnya. Nah ini, ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kalian capai hari ini. Nah, yaitu setelah melakukan proses pembelajaran, kita akan menggunakan pendekatan saintifik. Menggunakan model pembelajarannya adalah problem based learning atau berbasis masalah serta diskusi kelompok. Nah, diharapkan kalian yang pertama, kalian bisa menjelaskan tujuan kebijakan moneter. Dan yang terakhir, kalian bisa mempresentasikan tujuan, jenis, dan instrumen kebijakan moneter. Nah, itu tujuan yang harus tercapai pada pembelajaran hari ini. Paham ya? Nah, selanjutnya yaitu ada beberapa materi yang akan kita bahas tadi berdasarkan tujuan. Yang pertama, nanti kita akan bahas tentang pengertian kebijakan moneter. Dan terakhir adalah instrumen kebijakan moneter. Nah, itu ya. Nah, lalu apa sih Mi manfaat kita mempelajari materi kebijakan moneter? Kenapa kita harus mempelajari materi kebijakan moneter? Kalian dalam perekonomian itu sebagai siapa? Sebagai masyarakat, warga negara. Nah, ketika terjadi suatu permasalahan, nah permasalahannya itu harus segera diatasi. Nah, yang berhak untuk mengatasi masalah inflasi yaitu pemerintah melalui kebijakan moneter. Nah, peran kalian apa? Harus bisa mendukung ya kan, proaktif terhadap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah demi mengatasi masalah inflasi ya kan. Kalian belajar teori kebijakan moneter, berarti kalian tahu, oh iya bahwa ketika terjadi inflasi, ketika terjadi kenaikan harga, saya itu harus ngapain ya kan. Salah satunya harus mengurangi apa? Tingkat konsumsi. Nah, caranya gimana? Caranya itu dengan cara menabung. Nah, itu salah satu cara sederhana ketika kita menjadi bagian dari masyarakat yang aktif dalam mendukung program pemerintah, yaitu program kebijakan moneter. Paham ya? Nah, kemudian ada beberapa langkah-langkah yang harus kalian lakukan. Yang pertama yaitu nanti kalian
menyimak video di orientasi masalah. Kemudian nanti ada pertanyaan dari Umi terkait video. Dan terakhir nanti akan ada analisis dan evaluasi dari proses pemecahan masalah. Umi, paham ya? Nah, sekarang silakan saksikan video berikut. Simak ya. Silakan simak. Temuan adalah AS ini tidak lepas dari kebijakan Bank Sentral AS yang menaikkan suku bunga acuannya. Hal ini dikonfirmasi dalam konferensi pers APBN kita pada Senin 26 September 2020. Sri Mulyani lantas menjelaskan bahwa menurut pasal ke-62 yang sempat ada, telah kembali berjalan peringatan sepanjang September 2022. Kondisi ini salah satunya melalui kebijakan moneter Federal Reserve atau The Fed. Sebagai informasi, The Fed kembali menaikkan suku bunga acuannya sebesar 75 basis poin menjadi kisaran 3 sampai 3,25%. Pada pertemuan Federal Operation Committee atau FOMC pada Kamis 22 September 2022. Bahkan, suku bunga The Fed diproyeksikan akan naik mencapai 5,4% hingga akhir tahun. Kebijakan penanganan moneter dilakukan oleh Bank Sentral AS sebagai respons melonjaknya inflasi AS. Nah, itu ya, kalian sudah menyaksikan video tadi. Apa sih permasalahan yang terjadi dalam video tersebut? Ya, Amrin? Ya, tadi di situ bahwa permasalahannya itu terkait melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Nah, kenapa sih bisa sampai terjadi permasalahan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat? Coba. Ya, Haris. Karena terjadinya inflasi di Amerika Serikat itu menyebabkan keluarnya aliran asing yang keluar dari negara berkembang, contohnya dari Indonesia. Ya, jadi tadi karena melemahnya nilai tukar itu karena sebagai dampak dari melonjaknya inflasi di Amerika Serikat. Karena di Amerika Serikat yang mengalami inflasi, Amerika Serikatnya itu melakukan pengetatan dalam kebijakan moneter. Nah, lalu bagaimana sih cara untuk mengatasi permasalahan tersebut? Ya, coba Ridho. Nah, dengan cara menaikkan tingkat suku bunga dan melakukan pengetatan likuiditas. Supaya apa? Supaya nilai tukar negara-negara berkembang itu kembali menguat. Paham ya? Paham? Nah, sekarang untuk memahami lebih mendalam lagi terkait materi kebijakan moneter, Umi sudah membagi kelompok ya menjadi 4 kelompok. Silakan kalian berkelompok ya. Di sini Umi ada LKPD. Umi bagikan dulu LKPD-nya. Kelompok 2, kemudian kelompok 3 dan kelompok 4. Nah, silakan kalian diskusikan bersama kelompok. Di situ ada artikel ya. Masing-masing kelompok artikelnya berbeda. Silakan kalian diskusikan, kalian baca artikelnya. Setelah membaca artikelnya, kalian jawab beberapa pertanyaan yang ada dalam LKPD. Nah, jika dirasa kalian membutuhkan referensi, bisa dibuka buku ekonomi yang kalian pakai dan juga buka di Pesona Edu. Umi sudah men-share bahan ajar kebijakan moneter. Kalian bisa buka Pesona Edu-nya atau bisa menggunakan internet. Silakan menggunakan tab yang kalian punya, mencari referensinya. Umi kasih waktu 15 menit cukup. Nah, nanti laporan hasil diskusinya silakan kalian buat di aplikasi Canva. Setelah itu nanti ditayangkan untuk dipresentasikan. Paham ya? Kalau ada yang tidak paham bisa ditanyakan ke Umi. Ya, dalam kegiatan diskusi ini juga nanti akan dinilai ya beberapa sikap kalian. Yang pertama, keaktifan, kemudian kerjasama, kemudian kedisiplinan, santun dan tanggung jawab. Oke, itu artikelnya tentang apa? Oke, tentang inflasi ya. Nah, berarti dari masalah itu kebijakan moneter menjadi solusi. Iya, ini yang pertama yang mana? Oke, nomor 1 ini permasalahan. Ini permasalahan problem. Ini berarti yang pertama nggak sih? Permasalahan? Tadi dari pengertian. Oh. Pengertian kan. Hmm. Pengertian kan tujuan ini ya, tujuan pencapaian problemnya. Bersolusi. Jadi ini pertama kan sebenarnya, tapi mau dijelasin dulu. Iya, Oke. habis itu tujuan dari kebijakan problemnya, ada solusi. Oke, siap. Ini sudah dibuat ya Canva-nya, silakan. Oke. Sudah selesai? Karena sudah selesai, Umi minta silakan kelompok 1 terlebih dahulu untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, nanti pada saat presentasi juga ya, ada penilaian yang akan Umi nilai.
Yang pertama yaitu penguasaan materi, dan untuk kelompok lain yang tidak presentasi silahkan nanti ikut menanggapi dan memberikan pertanyaan. Umi akan menilai keaktifan kalian. Kami sudah membuat peta konsep tentang kebijakan moneter yang ada pada artikel kertas yang dibagikan oleh Umi tadi. Di situ ada pertanyaan yang pertama, apakah permasalahan yang terjadi pada artikel di atas? Mengapa permasalahan tersebut bisa terjadi? Permasalahan inflasi sebagai dampak dari perekonomian Indonesia pernah hancur lebur saat krisis keuangan Asia atau lebih dikenal dengan krisis moneter alias Krismon pada tahun 1997 atau 1998. Untuk pertanyaan ketiga yang akan dijelaskan oleh Lelana, yaitu apakah tujuan Bank Indonesia menggunakan kebijakan moneter tersebut. Kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan tujuan utama yang untuk menciptakan kestabilan ekonomi dan stabilitas harga dengan mengatur jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. mungkin itu salah satu presentasi dari kami. Mungkin ada dari kelompok yang perlu ditanyakan. Ya, mangga kelompok 4. Apa yang dapat dilakukan oleh kita sebagai pelajar untuk mendukung kebijakan moneter yang dilakukan oleh pemerintah? Mungkin hanya itu. Terima kasih. Pelajar, kita dapat mempelajari tentang teori kebijakan moneter untuk kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dalam kebijakan moneter, jumlah uang yang beredar harus dikurangi agar tidak terjadi inflasi. Salah satu caranya adalah meningkatkan tabungan. Maka, kita dapat membiasakan untuk menabung sedari dini di bank. Mungkin itu jawaban dari kami. Mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, kita analisis ya dari hasil diskusi kedua kelompok, yaitu kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Umi lihat dua-duanya itu sudah baik diskusinya, kemudian presentasinya keseluruhan semuanya sudah cukup baik, kerjasamanya baik, keaktifannya baik, kedisiplinannya juga. Kemudian kita berikan aplaus semua untuk kita hari ini. Oke. Nah, sekarang kita bahas satu persatu ya untuk tadi hasil proses pemecahan masalah baik dari kelompok 1 ataupun kelompok 2. Yang pertama yaitu terkait dengan apa sih tujuan Bank Indonesia menggunakan kebijakan moneter. Oke. Nah, untuk menciptakan kestabilan ekonomi dengan cara apa? Dengan cara mengatur jumlah uang yang beredar. Paham ya? Jadi jawabannya pun tadi sudah sesuai dengan konsep karena kalian sudah menggunakan referensinya dengan baik. Oke, semuanya paham? Adakah yang ingin ditanyakan? Silahkan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, ada. Coba Rafif mau nanya apa? Oke, perbedaan antara kebijakan moneter kontraktif dengan ekspansif. Kalau kebijakan moneter yang bersifat kontraktif itu artinya Bank Sentral atau Bank Indonesia itu berusaha untuk apa? Mengurangi jumlah uang yang beredar karena pada saat itu kondisinya sedang mengalami inflasi. Kalau yang ekspansif itu adalah bagaimana caranya supaya Bank Sentral itu menambah jumlah uang yang beredar. Paham Rafif? Yang lain paham? Nah, sekarang kalau paham ya, kita simpulkan saja. Kesimpulan materi hari ini. Intinya tadi kebijakan moneter itu apa sih? Kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mencegah terjadinya inflasi. ya, kebijakan yang dilakukan oleh otoritas moneter dalam hal ini adalah Bank Sentral. Untuk apa? Untuk mengendalikan jumlah uang beredar dalam rangka mencapai kestabilan perekonomian. Oke, sekarang Umi mau nanya nih, kita merefleksikan nih. Bagaimana pembelajaran hari ini kira-kira? Seru, bisa lagi? Excited, semangat ya kan? Nah, kira-kira ada nggak kesulitan atau hambatan yang kalian alami selama proses pembelajaran hari ini? Alhamdulillah nggak ada ya, karena semuanya sudah mendukung mulai dari sumber belajar ataupun medianya. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya kira-kira untuk memperbaiki pembelajarannya ada saran tidak pembelajarannya seperti apa? Tetap berkelompok ini kayaknya efektif ya, karena setiap kelompok itu bisa saling berbagi ilmu dengan kelompoknya. Nah, sebelum ditutup, di situ Umi sudah men-share soal pilihan ganda, ada 10 soal. Umi mau ngetes nih sejauh mana tingkat penguasaan kalian terhadap materi ini. Silakan buka Pesona Edunya. Umi kasih waktu 10 menit ya untuk mengerjakan, silakan. Nanti skornya bisa langsung diketahui.
Udah Umi lihat di sini nilai paling tingginya itu 100 ya, dia dapat 100. Wah, luar biasa nih. Dan sisanya itu 80. Luar biasa, berarti semuanya sudah tuntas karena KKM kita 80. Oke, alhamdulillah ya. Terakhir, Umi mau ngecek semangatnya dulu nih. Semangat pagi. Ya Allah, dari awal sampai akhir masih semangat ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya silakan kalian pelajari di asrama ya tentang kebijakan fiskal. Paham ya? Oke, sebelum menutup pembelajaran hari ini kita ucapkan hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan kepada Ridho kita sama-sama untuk membaca doa kafaratul majlis. Terima kasih untuk hari ini atas semangatnya yang luar biasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.